Akhirnya Habib Bahar Smith angkat suara tentang istrinya. Kalian bisa simak jalan cerita video ini, insya Allah bisa menjawab rasa penasaran kita. Bagaimana respon Bahar tentang istrinya Helwa Bahmid, yang dia tipu, telantarkan, bahkan dianggap sebagai pemuas nafsu birahinya saja. Kok kamu bisa percaya sama dia? Ya mana aku tahu, namanya juga orang dihipnotis. Boro-boro dikasih mahar, buku nikah aja nggak ada. Seorang istri harus ikhlas menerima kekurangan suami sebelum ikhlas menerima kelebihan suami. Ini istri zaman sekarang enggak. Kebanyakan ikhlas hanya menerima kelebihannya aja. Kekurangannya suami dia nggak mau terima. Nggak pakai hijab, Kak? Ngapain gue pakai hijab? Emang laki gue baik ngajarin gue tentang agama? Nggak ada. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para laki-laki adalah pemimpin daripada kaum wanita. Nisa'ukum harsul lakum, wanita-wanita kalian ladang bagi kalian. Berarti kita laki-laki yang bercocok tanam. Ladangnya adalah perempuan, istri. Nah, kalau kita bercocok tanam di ladang yang baik, ladang yang subur, maka hasilnya pasti baik, hasilnya pasti bagus. Kalau kita bercocok tanam di ladang yang rusak, ladang yang kering, kerontang, maka hasilnya pun bakal rusak. Khairukum li ahlihi. Nabi mengatakan, kalau kamu baik, sebaik-baik di antara kalian adalah yang bisa baik kepada keluarganya. Aku baik kepada keluargaku. Kurang apa? Ini loh, ada model manusia semacam itu. Wah, kalau bicara ibadah, Masya Allah. Tapi istrinya dicaci dan diolok dan sebagainya. Na'udzubillah. Tolong sadar, hei hamba Allah. Jadi mau anak nikah lagi, itu anak gak cinta. Ini bukan soal cinta. Ini soal tanggung jawab. Aku kirim foto ke dia bilang aku di sini 3 hari belum makan. Bagaimana dengan anaknya di dalam? Assalamualaikum untuk semua. Kalian sudah mendengar kalimat kritis dari istri Bahar kemarin. Siapapun para lelaki pasti nyesak hatinya melihat seorang istri sampai 3 hari belum makan. Sementara kalau kita melihat kehidupan istri pertama dan kekayaannya, wow, romantisnya disambut dengan istri soleh. Barakallah. Aku nggak bicara soal siapapun, tapi fenomena seperti ini tuh bikin aku sedih sebagai seorang laki-laki. Fitnah apalagi yang akan menimpa umat ini tuh. Aku mau bilang ini belum final. Kita belum tahu sepenuhnya dan nggak akan tahu sepenuhnya. Kak, udah cerai secara agama belum? Jangankan agama, buku pun nggak ada. Jangankan agama, buku nikah pun nggak ada. nah itu sudah menjawab dengan tidak adanya buku nikah ini. Awal Habib Bahar sudah melakukan ketidakadilan terhadap istrinya, artinya sudah berbuat curang sejak awal. Mungkin saja Helwa Bahmid ini sudah masuk jebakan Bahar dan Padlun. Nanti kalian dengar sendiri apa maksudnya. Habib Bana saya yakin akan begitu, beliau orang yang paham agama. Boro-boro paham agama, ngajarin aku tentang agama aja nggak pernah. Emang kamu nggak tahu sebelumnya dia udah banyak kasus di mana-mana? Ya Allah, kalau aku tahu aku nggak bakal mau nikah sama dia. Aku dibutakan oleh kata-kata manisnya. Dia nikah sama aku, pergi seenaknya, datang seenaknya, semaunya dia. Kenapa waktu itu nggak langsung urus buku nikah, Kak? Ya di posisi aku terdiam, nggak bisa ngomong apa-apa sama dia karena mama aku nanya sama dia, buku nikahnya udah ada, Bib. Kata dia udah disiapkan. Tenang, ternyata nihil. Tahu nggak nihil? Dia bilang kalau dia nginjak semut, semua orang pada tahu. Dia nggak mau pernikahan aku tuh nggak boleh heboh. Makanya semua HP tuh diambil pakai nampan. Aku pun di situ bingung. Kok bisa sih pernikahan aku nggak bisa foto-foto sama keluarga aku? Terus HP aku dan mama aku sama adik-adikku diambil pakai nampan.
Kok kamu bisa percaya sama dia? Yang mana aku tahu, namanya juga orang dihipnotis. Boro-boro dikasih mahar, buku nikah aja nggak ada. Jadi pernikahan Helwa ini tanpa mahar ya, semua diatur oleh Bahar dan dibatasi. Bahkan tidak boleh diketahui publik, biar image-nya tidak buruk di hadapan umat. Kok sampai sejahat itu ya? Memang ngeri ya cucu Yuhya berplat G ini, benar-benar merusak Islam. Jadi mau anak nikah lagi, itu anak gak cinta. Ini bukan soal cinta. Ini soal tanggung jawab seorang suami, tanggung jawab seorang ayah terhadap istri dan anak-anaknya. Tanggung jawab itu perintah Allah. Anda muslim kan? Anda percaya kan itu? Kata Habib Bahar, kalau dia menikah lagi dia tidak cinta. Dia berkata di samping istrinya. Artinya jika Bahar Smith kawin lagi, Fadlun tidak perlu khawatir karena tidak ada cinta, hanya urusan nafsu saja. Sehingga kapanpun mau dibuang, tinggal waktu yang tepat saja, karena tanpa buku nikah juga. Bagaimana menurut kalian? Apakah Helwa kena jebakan Batman Habib Bahar dan istrinya yang sah? Nggak pakai hijab kak? Ngapain gue pakai hijab? Emang laki gue baik? Ngajarin gue tentang agama? Nggak ada. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para laki-laki adalah pemimpin daripada kaum wanita. Nisa'ukum harsul lakum, wanita-wanita kalian ladang bagi kalian. Berarti kita laki-laki yang bercocok tanam. Ladangnya adalah perempuan, istri. Nah, kalau kita bercocok tanam di ladang yang baik, ladang yang subur, maka hasilnya pasti baik, hasilnya pasti bagus. Kalau kita bercocok tanam di ladang yang rusak, ladang yang kering, kerontang, maka hasilnya pun bakal rusak. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya apa? Bahwasanya seorang istri itu dia adalah seorang ibu. Yang dimana seorang ibu itu madrasatul ula, muallimah, muaddibah. Madrasah pertama, pondok pesantren pertama, ustadz, guru, kiai, pengajar, pendidik pertama bagi putra putrinya. Baik buruknya anak tergantung dari ibunya. Baik buruknya si ibu sebagai istri tadi tergantung dari suaminya. Makanya harus tahu apa hak istri terhadap suami, hak suami terhadap istri, hakul walad alal walid, hakul walid alal walad, hak anak terhadap orang tua, hak orang tua terhadap anak, hak suami terhadap istri, hak istri terhadap suami. Kak, istri yang keberapa kak? Dia ngomongnya gue ini istri terakhirnya, ternyata nihil. Dia punya istri lagi di Kalimantan. Katanya lupa ngasih tahu ke aku. Ditipu oleh si Bahar ini. Biar nggak ada korban. Biar perempuan-perempuan di luar sana nggak menjadi korbannya yang selanjutnya. Seorang istri harus ikhlas menerima kekurangan suami sebelum ikhlas menerima kelebihan suami. Ini istri zaman sekarang enggak. Kebanyakan ikhlas hanya menerima kelebihannya aja, kekurangannya suami dia nggak mau terima. Seorang istri bagaimana? Harus sabar dalam urusan rumah tangga, harus bisa menjadi pendidik yang baik bagi putra putrinya, harus merendahkan suara di hadapan suaminya, tidak boleh keluar rumah tanpa izin suaminya. Jangankan keluar rumah, dalam kitab Takriratus Sadidah kan dijelaskan ada puasa sunnah yang dimana orang yang berpuasa itu sah, puasanya sah, tapi dia berdosa. Puasanya siapa? Puasa Senin Kemisnya seorang istri yang tidak izin kepada suami. Nah, kalau puasa Senin Kemis saja istri nggak izin suami, berdosa walaupun puasanya sah, apalagi keluar rumah. Anda bisa baik kepada Allah, tahajud tidak pernah putus, puasa nggak pernah putus, duha nggak pernah putus, Quran Masya Allah. Tapi kalau dolim kepada tetangga saja, Nabi mengatakan la khaira fiha, tidak ada baiknya, indah min ahli nari, golongan ahli neraka. Tetangga, orang di luar rumah apalagi di dalam rumahnya. Dan alangkah banyaknya orang tertipu. Kalau bicara tentang sujud rukuk, Masya Allah, tapi dia tidak bisa menyanjung istri yang telah melahirkan 5 anaknya. Na'udzubillah. Modelnya model imamah, model jubbah kelihatannya, khusuk mulutnya, dzikir, sholawatan, akan tapi dia dolim kepada istrinya. Mau jadi apa dia? Mau masuk surga mana? Khairukum li ahlihi. Nabi mengatakan, kalau kamu baik, sebaik-baik di antara kalian adalah yang bisa baik kepada keluarganya. Aku baik kepada keluargaku. Kurang apa? Ini loh, ada model manusia semacam itu. Wah, kalau bicara ibadah, Masya Allah. Tapi istrinya dicaci dan diolok dan sebagainya. Na'udzubillah. Tolong sadar, hei hamba Allah. Begitulah orang-orang munafik itu sangat pandai untuk menasihati orang soal agama. Padahal dia pelaku kejahatan. Mereka jadikan agama Allah sebagai jualan pemuas materinya di dunia. Mereka jadikan perempuan sebagai pemuas nafsunya di dunia.
Banyak sekali para ustadz ulama khususnya dari Ba'alwi mengajarkan surga, padahal mereka berjalan menuju neraka. Karena itu, kelak pada hari kiamat, Allah akan menegakkan timbangan keadilan. Karena ada orang yang merasa dizalimi, belum tentu dia dizalimi, tapi perasaan dia dizalimi. Oke, nanti akan ditegakkan timbangan, ada persidangan. Sisi mananya engkau dizalimi? Contoh tadi, suaminya nikah lagi. Apakah seorang suami yang nikah lagi disebut melakukan kezaliman? Tidak. Tapi boleh jadi dengan dia menikah lagi, dia melakukan kezaliman bukan di pernikahannya, tapi dia tidak lagi memberikan hak-hak istrinya. Apabila sang suami ini tidak mampu berlaku adil, kemudian dia melakukan penzaliman, ya dia telah melakukan perbuatan dosa. Tapi yang jelas, engkau akan mendapatkan hakmu nantinya di hadapan Allah Azza wa Jalla kalau benar suamimu menzalimi. Jadi mau anak nikah lagi, itu anak gak cinta. Tapi kalau motif Anda hanya sekedar ingin mencari misalnya maaf, pendamping lain yang lagi-lagi, untuk misalnya mohon maaf menambah istri saja, untuk menyalurkan hasrat seksual saja, maka demi Allah saya katakan beban Anda di hadapan Allah akan semakin berat di hari kiamat. Sudahlah di dunia susah, di akhirat neraka jahanam. Istrinya, emang kena nurutin apa katanya. Emang kena saya sholat, kalau cium kakinya dia bilang ada istri-istrinya yang mencium kakinya setelah sholat. Cuma aku yang berbakti kepada suamiku, tapi suamiku. Ini banyak perempuan dibodoh-bodoh oleh lelaki. Awak istri saya, surga awak di bawah tapak kaki saya. Yang dizalimi itu doanya mustajab. Ada beberapa hal yang bisa membuat seseorang suami dianggap berbuat durhaka kepada istrinya dan akan mendapatkan ganjaran serta mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tidak mengajarkan ilmu agama. Mengajarkan ilmu agama kepada istri dan anak adalah kewajiban bagi suami, karena suami berkewajiban memelihara diri dan keluarganya dari pedihnya siksa kubur dan siksa api neraka. Perintah ini tertera dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Yang kedua adalah tidak memberi nafkah kepada istri. Seorang istri berhak mendapatkan 3 nafkah dari suami, yaitu lahir, batin, dan pribadi. Rasulullah SAW telah bersabda, seseorang dipandang berdosa bila ia melantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayah Imam Abu Daud, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan Imam Tabrani. Kedudukan seorang suami di dalam rumah tangganya adalah menjadi pemimpin yang memiliki kewajiban untuk memberi nafkah lahir dan batin. Suami juga memiliki tanggung jawab untuk menjadi pelindung, pengayom, pembimbing, serta teladan bagi istri dan anak-anaknya. Yang ketiga adalah tidak merasa cemburu. Kewajiban suami bukan hanya sebatas memberi nafkah lahir dan batin, lalu ia mengabaikan kebaikan agama di tengah-tengah keluarganya. Bila hal ini terjadi, maka ia termasuk seorang suami yang dayus. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad adalah 3 golongan manusia yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mengharamkan surga bagi mereka, yaitu pecandu khamar, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan dayus yang membiarkan kefasikan dan kefajiran dalam keluarganya. Hadis riwayah Imam Ahmad. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Ashqalani rahimahullah menjelaskan bahwa makna ad-dayus adalah seorang suami atau bapak yang membiarkan terjadinya perbuatan buruk di dalam keluarganya, dari kitab Fathul Bari. Lalu yang keempat, menyebarluaskan aib istri. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat kelak adalah seseorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya, kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya. Hadis riwayah Imam Muslim. Yang kelima adalah berjima ketika istri haid atau melalui dubur. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata,
Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah SAW dan ia berkata, "Ya Rasulullah, saya telah binasa." Beliau bertanya, "Apa yang menyebabkan kamu binasa?" Kemudian ia menjawab, "Semalam saya telah membalik posisi istriku, akan tetapi dia tidak menjawab sedikit pun." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian itu di mana dan kapan saja kalian inginkan." Selanjutnya beliau bersabda, "Datangilah dari depan atau belakang, tapi jauhilah dubur dan ketika haid." Hadis riwayah Imam Tirmizi. Lalu yang keenam adalah tidak mau membantu dalam pekerjaan rumah tangga. Dalam hadis baginda Rasulullah SAW dalam mahfumnya, beliau Rasulullah membantu pekerjaan istrinya, dan jika datang waktu sholat maka beliau pun keluar untuk sholat. Hadis riwayah Imam Bukhari. Lalu yang ketujuh, memiliki perasaan benci kepada istri. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah seseorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridhoi akhlak lain darinya." Hadis riwayah Imam Muslim. Lalu yang kedelapan, menyakiti istri secara fisik. Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekannya." Hadis riwayah Imam Ibnu Majah. Lalu yang kesembilan, membiarkan istri bekerja untuk suaminya. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita." Hadis riwayah Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Tirmizi, dan Imam Nasa'i. Lalu yang terakhir, yang ke-10 adalah meremehkan kedudukan istri. Dosa berikutnya dari suami adalah meremehkan kedudukan istri, karena suami merasa sudah memberi nafkah lahiriah sehingga sewenang-wenang meremehkan istrinya. Para sahabat beriman, itulah 10 dosa besar suami kepada istri yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Semoga kita semua sebagai suami dan yang akan menjadi calon suami harus buang jauh-jauh dari sifat ataupun hal tersebut yang dilaknat oleh Allah. Semoga kita para laki-laki bisa menjadi suami yang baik untuk istrinya, agar kehidupan rumah tangga menjadi harmonis, sakinah, mawaddah, dan warahmah. Kalian sebagai suami, kalian ngarep, "Beb, saya pengen punya istri seperti Siti Khadijah. Beb, saya pengen punya istri seperti Siti Aisyah. Beb, saya pengen punya istri seperti Siti Mutia." Kamu suami pengen punya istri seperti Siti Khadijah, maka kamu harus bisa menjadi sosok Nabi Muhammad. Kamu pengen punya istri seperti Siti Fatimah, maka kamu harus bisa menjadi sosok Sayyidina Ali. Pengen punya istri kayak Siti Khadijah, kelakuan kamu kayak Fir'aun. Bagaimana kamu mau dapat istri kayak Siti Khadijah? Kelakuan kamu kayak binatang, kelakuan kamu kayak Fir'aun, kelakuan kamu kayak setan sebagai suami. Terus kamu ngarep punya istri seperti Siti Khadijah. Mereka para istri adalah makmum, kalian adalah seorang imam. Baik buruknya istri tergantung dari kalian sebagai seorang imam.